Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semua. Untuk pagi kali ini, Guru Besar Caling atau Bapak Mursalim Nawawi akan sedikit memberikan tips dan trik bagaimana cara membuat kelas di dalam Microsoft Teams. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya, Bapak Ibu, kami harapkan untuk mensubscribe, like, dan share akun YouTube ini. Mudah-mudahan akun YouTube ini bisa lebih berkembang dan bisa membantu Bapak Ibu dan dunia pendidikan khususnya. Oke, kita mulai mempelajari bagaimana cara membuat kelas di dalam Microsoft Teams 365. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka browser dulu ya. Jadi kita buka browsernya dulu. Ya. Setelah browser terbuka, Bapak Ibu bisa mencari akun 365 Bapak Ibu di portal Office. Jadi silakan ketik portal Office. Kemudian setelah portal Office terbuka nanti Bapak Ibu diarahkan untuk masuk ke Office 365 untuk melakukan tindakan logging. Tapi kalau Bapak Ibu sudah logging terlebih dahulu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan layar seperti ini. Berarti ini sudah ada tindakan logging sebelumnya. Tapi kalau belum, berarti Bapak Ibu harus logging seperti pada video sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kelas di Microsoft 365? Office 365, caranya itu Bapak Ibu mencari dulu Microsoft Teams yang ada di sini. Oh, ini Bapak Ibu. Jadi Microsoft Teams ini adalah tempat pembuatan kelas. Jadi kita klik saja, kita lihat kelasnya. Setelah kita klik, apa yang akan terbuka Bapak Ibu? Nah, kita akan masuk di dalam Microsoft Teams. Ya. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu karena faktor jaringan, tapi mudah-mudahan tidak menjadi kendala untuk membuka Microsoft Teams. Ya, jadi Microsoft Teams ini adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Office 365 di mana kita bisa mengelola kelas dengan sebaik mungkin. Jadi di sini kita bisa melakukan proses pembelajaran video conference. Kita bisa juga memeriksa tugas siswa. Kita juga bisa memberikan tugas kepada siswa kita. Begitu juga kita bisa melihat siswa kita yang aktif pada saat kita melakukan proses diskusi di dalam kelas. Ya, masih sementara pencarian Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan layar seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengambil use the web's application instead. Ya, kita ambil saja ini, langsung masuk di ya. Jadi kita ambil tadi itu use. Jadi kita klik kembali. Ya, jadi Bapak Ibu sudah masuk di layar Microsoft Teams. Nah, ini adalah contoh-contoh kelas yang sudah melibatkan saya di dalam kelasnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nanti membuat kelas di layar Microsoft Teams Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat kelas? Cara membuat kelasnya itu kita lihat ini layar pembuatan kelas. Jadi ini ada layar teman-teman yang sudah memasukkan saya sebagai salah satu trainer untuk pemeriksaan tugas-tugas kelasnya. Caranya di sini ada tertulis join and create teams. Kita bisa bergabung di kelas yang sudah ada ini ataukah kita mau membuat teams baru. Jadi silakan Bapak Ibu klik saja join and create teams. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa membuat kelasnya. Bisa membuat kelasnya. Jadi dengan cara create teams. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah membuat kelas dan mau mengundang untuk join kelas, masuk kelas yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa memasukkan kode
di kode kelas ini. Jadi nanti Bapak teman-teman yang sudah diundang itu akan tinggal mengcopy paste kode ini dan akan langsung masuk ke kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, sekarang kita buat kelasnya. Ya. Nah, ini. Di sini ada 3 pilihan. Saya ulang kembali. Pada saat pembuatan kelas kita misalnya mengklik create team, maka di sini ada 3 pembuatan kelas. Jadi di sini yang pertama membuat kelas seperti kelas-kelas di sekolah, di madrasah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kalau ingin membuat kelas. Ya. Kemudian ini untuk sesama profesional seperti guru-guru kita bisa undang masuk di sini. Contoh misalnya kalau kita terlibat dalam KKG, kelompok kerja guru atau musyawarah kerja guru pelajaran. Ataukah juga bisa staff, kita bikinkan kelas. Staff ini untuk administrasi sekolah-sekolah kita, ataukah bisa juga kita pilih order. Ini untuk pembuatan klub, study group dan aktivitas kelas lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelas ini semua. Tapi untuk kelas yang kita akan buat adalah kelas seperti yang di dalam ke sekolah. Nah, sekarang kita klik saja kelasnya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu tinggal memberikan nama. Jadi anggaplah misalnya kelasnya misalnya kelas fisika. Fisika ya. Fisika. Aduh, kita pakai huruf besar supaya lebih jelas. Fisika ya, kelas 10 ya, kelas 10 MIA 1. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi. Bapak Ibu misalnya ini kelas fisika kita, apalagi sekarang Bapak Ibu zamannya itu pembelajaran sudah bersifat online, jadi Bapak Ibu harus kreatif dengan aplikasi multimedia. Ya, kita silahkan gabung ya, ya itu. Nah sekarang kita next, Bapak Ibu kita next ya, untuk membuat kelas. Berarti kita harus buat kelas baru. Nah sekarang kita lihat apakah kelasnya bisa kita buat atau belum. Jadi ini adalah kelas fisika kita. Nah kita harus, kelasnya sudah jadi, tinggal kita mencari siapa siswa kita yang kita mau undang. Jadi harus ada memang 1 atau 2 orang yang kita undang untuk masuk di dalam kelas. Misalnya kita undang misalnya 1 teman kita, ya ini ya contoh. Ini kita buat kelas ya. Nah, kita tambah ya, kemudian kita tambah lagi. Kalau misalnya masih mau tambah bisa di add lagi ya, tapi ini kayaknya tidak bisa lagi. Jadi kita tinggal tambah guru. Kalau mau tambah guru, misalnya gurunya mau ditambah bisa. Ini sepertinya kendala jaringan ya Bapak Ibu. Jadi kendala multimedia itu ya jaringan. Oke, kita coba close saja dulu ya. Tapi ini ya, kita sudah masuk di kelas fisika. Ya, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ada 1 siswa tadi saya sudah tambahkan, namanya Andi Randro. Contoh ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang siswa Bapak Ibu, tapi syaratnya itu untuk masuk di kelas siswa kita itu sudah harus punya akun Microsoft 365. Jadi bukan email biasa yang Bapak Ibu masukkan, tapi harus menggunakan Microsoft 365. Berarti siswa kita itu juga harus sudah diajarkan bagaimana cara bergabung di dalam Microsoft Teams ya, supaya lebih mudah pencarian nanti. Oke, nah sekarang kelasnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana cara anggap ini kelasnya masih polos ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini tadi ya, kita klik dulu ke bawah, cancel ya. Nah, ini kelasnya masih belum ada logo-logonya atau gambar-gambarnya. Caranya kita buatnya dulu itu adalah kita
bisa pakai gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Teams untuk kelas fisika. Kelas fisika itu biasa menggunakan alat-alat ya. Berarti anggaplah kita gunakan gambar gambar mana ya Bapak Ibu? Ya anggaplah kita pakai ini satu ya, gambar kamera. Nah, bisa juga menggunakan gambar-gambar yang dari laptop kita Bapak Ibu. Jadi tinggal kita upload nanti gambarnya. Jadi kita coba dulu nih satu, update. Kita lihat gambarnya apa sudah bisa berubah atau tidak. Bisa juga kita masukkan gambar kita untuk supaya siswa begitu melihat kelasnya dengan melihat gambar bisa tahu bahwa ini adalah kelas fisikanya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hanya menggunakan logo-logo bisa juga, tapi ini akan membuat siswa kita jadi Bapak Ibu harus lebih kreatif ya. Jadi ini agak lama sedikit ya. Nah, jadi di dalam kelas nanti ini, kelas fisika itu ini sudah terganti Bapak Ibu, gambarnya sudah diganti. Anggaplah ini sudah dianggap sudah oke. Seperti tadi kalau misalnya mau mengganti dengan gambar kita bisa juga. Misalnya gambar gurunya bisa. Mana ya gambar gurunya? Mungkin di bawah ya. Oh, masih banyak ya tadi belum. Karena faktor jaringan ini masih banyak gambar-gambar yang lain. Bapak Ibu bisa pilih. Ya ini kita ambil misalnya gambar kita. Bagaimana cara kalau masukkan gambar kita? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi caranya itu kita pilih di mana letak folder gambar kita. Ya, anggaplah satu ini kita ambil contoh ya, kita ambil satu di memori HP kita ya, yang foto-foto kita yang sudah kita simpan ya. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu, kita misalnya mau ambil gambar-gambar ya, misalnya ini contoh ya Bapak Ibu. Ini kita mau ambil contoh Bapak Ibu, jadi ini bukan berarti kewajiban ya, ini contoh. Kita ambil itu, kemudian kita tinggal oke kan ya Bapak Ibu, tinggal update. Nah, oke, sudah diupdate, tinggal menunggu penggantian gambarnya. Apa gambar kelas kita itu oke Bapak Ibu, jadi gambarnya sudah terganti lagi. Nah, anggaplah Bapak Ibu bisa pasang foto Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang bagaimana mengundang siswa kita bergabung di dalam kelas? Jadi Bapak Ibu, di dalam kelas Microsoft Teams itu ada beberapa pilihan di sini. Di sini ada yang pertama posting umum. Ya, jadi di sini apapun kita bisa posting di sini. Ya, jadi ini untuk post, berarti ini post khusus postingan, memasang postingan dan komentar dari siswa kita nanti. Jadi di sini di kelompok ini posting. Kemudian kita juga bisa mengirimkan file pembelajaran kita bisa dibuka oleh siswa. Nah, kita bisa mengirim file dalam bentuk video ataukah file dalam bentuk yang lain yang bisa kita tampilkan nanti di sini. File ya, kelompok file ini. Kalau belum kita pasang, nanti kita di video yang lain kita belajar bagaimana cara mengirim file. Kemudian kita juga memasang kelas note. Jadi kelas note ini adalah kelas khusus yang mengatur tentang catatan kelas. Ini kelas catatan kelas yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan kelas, baik dalam proses pembelajaran maupun proses pengumpulan tugas. Kemudian selanjutnya assignment atau penilaian. Jadi di sini siswa-siswa yang sudah kita periksa itu bisa kita berikan penilaian dalam bentuk penilaian, bisa juga dalam bentuk ujian, soal-soal ujian ya, atau quiz. Kemudian di sini juga ada grade atau penghargaan bagi siswa yang telah menyelesaikan tugas. Nah, sekarang yang ingin saya perjelas bagaimana cara mengundang siswa ke dalam kelasnya kita. Kita sudah membuat kelas fisika. Nah, sekarang ini ada titik 3 ya Bapak. Ini adalah pengatur tambahan di Microsoft Teams. Jadi di sini kita bisa mengatur kelasnya kita. Kita bisa
memanage teams kita. Jadi di sini memanage team, ya, kita bisa lihat ya bagaimana cara memanage team. Nah, ini tadi bisa kita lihat semua orang-orang yang terlibat di grup kita, mulai dari gurunya. Jadi kita juga bisa mengundang guru masuk di kelas ini. Kalau misalnya kita gurunya, misalnya guru fisikanya dalam sekolah itu banyak ya, bisa kita undang masuk untuk melihat ke aktivitas di kelas kita. Itu juga siswanya bisa kita lihat tadi di sini, ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga menambahkan channel, ya, add channel. Add channel ini untuk membuat kanal-kanal baru yang sudah ada di dalam kelas. Contoh misalnya kita mau membuat misalnya materi 1. Ya, kita membuat materi 1 tentang misalnya besaran, ya. Besaran dan satuan. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan, ya. Maka di channelnya itu sudah terbuat ya Bapak Ibu. Ini bisa lihat di materi 1 sudah ada, berarti ini adalah channel yang kita buat barusan. Jadi materi 1 itu kita tinggal mengupload nanti file-file pembelajaran kita. Nanti siswa yang buka sendiri kalau kita bisanya membuat siswa belajar mandiri. Oke, kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Ya. Kita sudah buat tadi channelnya 1. Kemudian add member ini untuk menambah anggota. Ya, menambah anggota bisa kita undang secara mengklik nama dari anggota tersebut. Contoh misalnya saya klik satu orang, misalnya ini sudah terdaftar semua di Microsoft Teams. Ya, jadi semua yang sudah terdaftar di Microsoft Teams itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau sudah, kita close lagi. Berarti siswa kita itu sudah berjumlah 2 ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi penambahannya, belum ini. Kita reload lagi, kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kita reload. Nah Bapak Ibu, ya ini sudah ditambahkan lagi 1 siswa kita. Ini secara penambahan secara manual. Nah sekarang bagaimana cara supaya kita tidak setengah mati untuk menambah secara manual? Maka kita bisa menggunakan link nanti kita jelaskan, tapi kita mau dulu jelaskan semua ini fitur-fiturnya. Kemudian leave team, kita bisa juga mengeluarkan anggota kelas kita kalau misalnya ada anggota kelas yang bukan anggota kelas 10 MIA 1. Bisa kita lakukan tindakan pengeluaran. Jadi admin Bapak Ibu yang sudah menjadi admin di kelas ini bisa melakukan tindakan ini. Kemudian edit teams ini untuk memperbaiki nama ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah, saya rasa ini sudah tadi kita lakukan bagaimana cara mengedit teamsnya supaya lebih keren. Kita lihat lagi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa kemudian membuat link. Nah ini, jadi linknya itu bisa kita sebar ke semua sosmed, terutama sosmed yang berhubungan dengan kelas 10 MIA 1. Jadi kita bisa undang mereka untuk masuk di kelas. Jadi ini kita copy. Kemudian nanti kita misalnya kita ambil misalnya WhatsApp ya. WhatsApp web. Nah, kita ambil WhatsApp webnya. Kalau kita sudah aktif di WhatsApp, nah langsung masuk di WhatsApp-nya. Nah, ya, Bapak Ibu tinggal nanti ditempel di situ di kelasnya. Kalau misalnya kita mau mengundang menggunakan link ya Bapak Ibu, contoh ini ya Bapak Ibu, kita ambil satu contoh ya, contoh anggaplah kita ambil saat ini, anggaplah ini satu kelas ini kita tinggal pasang di sini ya, pasang tolong bergabung di kelas ini ya, karena ini hanya linknya. Kalau ini misalnya terlalu panjang, kita bisa pendekkan Bapak Ibu, ini panjang sekali, jadi kita copy ya, kita cari lagi aplikasi untuk memendekkan G ya, saya sering pakai ini untuk memendekkan link GG ya, kita copy saja ya, baru kita ambil custom link, baru tulis gabung di kelas fisika MIA
satu. Nah, baru kita short link, pendekkan. Karena terlalu panjang tadi, kita lihat bisa panjang sekali. Biasa anak-anak itu sebenarnya bisa langsung, tapi kalau terlalu panjang begini mungkin agak repot. Jadi kita tinggal copy saja ini, Ctrl A, copy. Nah, kita ganti tadi itu. Yang ini Bapak Ibu kita ganti dengan ini. Kita ganti ini. Ya. Dengan Ctrl paste. Ya, bisa. Nah, bisa gabung di sini ya. Nah, ini untuk kalau kemudian kita enter. Kalau maka dengan melihat link ini, maka siswa kita langsung bisa klik linknya dan bisa bergabung di kelas. Ya, Bapak Ibu, oke. Itu cara memberikan link, menyebar link ke sosmed. Selanjutnya yang bisa kita lakukan di kelas, selain itu kita juga bisa melakukan manage tag. Jadi kita bisa tag sekolah kita bisa. Kemudian terakhir kita juga bisa menghapus Teams ini kalau kita tidak membutuhkan lagi kelas Microsoft Teams-nya. Jadi kita bisa lakukan tindakan penghapusan. Nah, saya rasa Bapak Ibu itu sedikit gambaran bagaimana cara membuat kelas di Microsoft Teams 365. Sangat simpel. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih paham. Intinya itu Bapak Ibu harus membuat kelas. Kemudian setelah itu Bapak Ibu harus memasukkan beberapa anggota. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memanage timnya. Kemudian Bapak Ibu untuk mengundang siswa ke dalam kelas kita, Bapak Ibu tinggal menyebarkan copy linknya, kemudian copy, kemudian bisa disebar langsung masuk ke grup-grup ya, grup-grup. Seperti kalau saya tadi lakukan ini langsung join conversation, artinya silakan join di dalam kelas ini. Jadi tinggal di klik postingan langsung terupload. Oke, demikian mungkin dari Guru Besar Caring untuk memandu Bapak Ibu bagaimana cara membuat kelas, mudah-mudahan di dalam Microsoft Teams. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa Bapak Ibu aplikasikan dan bisa berguna bagi dunia pendidikan. Demikian dari Guru Besar Caring. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau akun ini Bapak Ibu anggap sudah layak untuk dikembangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.